belajar hari ini? Jangan lupa sholat duha dan murojaahnya ya. Marilah kita mulai kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat belajarnya ya, Solih dan Solihah. Solih Solihah, hari ini kita memasuki subtema 4 PB1 dan PB3, pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan hanya terjadi ketika tumbuhan telah dewasa. Saat masih kecil, tumbuhan belum dapat berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi secara alami dan secara buatan. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami. Apa sih perkembangbiakan secara alami? Nah, jadi perkembangbiakan secara alami itu perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan, seperti biji, contohnya pada bibit mangga. Yang kedua, bisa juga dengan tunas, contohnya tunas pisang. Yang ketiga, umbi, contohnya umbi kentang. Yang keempat, spora, contohnya suplir. Yang kedua, tumbuhan berkembang biak secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Contoh perkembangbiakan buatan adalah dengan melakukan teknik cangkok, setek, dan merunduk. Pada tanaman singkong, teknik setek selalu dilakukan agar tanaman dapat cepat tumbuh. Tiap tumbuhan memiliki daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang penting. Pada daun, tumbuhan dapat membuat makanan. Daun dapat membuat makanan karena memiliki zat hijau daun. Daun dapat dijadikan bahan untuk membuat karya seni mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan benda tertentu yang sengaja dipotong-potong. Kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Solih Solihah, bisa dibuka bukunya halaman 139. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dari semua bagian tumbuhan, bunga adalah bagian yang paling cantik. Mahkotanya yang berwarna-warni seperti kuning, merah, dan putih menjadikan bunga tampak menarik. Bunga juga menarik hati banyak orang, bahkan keindahan suatu bunga membuatnya dijadikan sebagai karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, beberapa jenis bunga di Indonesia dinobatkan sebagai bunga atau puspa nasional. Bunga-bunga istimewa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga melati yang disebut sebagai puspa bangsa. Yang kedua, ada bunga anggrek bulan yang disebut sebagai puspa pesona. Yang ketiga, bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi yang disebut sebagai puspa langka. Nah, bunga yang cantik mengundang banyak serangga datang. Saat serangga hinggap, serbuk sari bunga akan menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, ketika serangga hinggap ke bunga lain yang sejenis, serbuk sari yang terbawa akan jatuh pada putik bunga. Pertemuan antara putik dan serbuk sari disebut juga penyerbukan yang merupakan awal terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Bunga melati dinobatkan sebagai puspa bangsa Indonesia. Solih Solihah, ada yang tahu nggak bunga melati itu seperti apa? Nah, ternyata bunga melati itu bentuknya kecil, warnanya yang putih, melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana. Aromanya yang harum, lembut, memberi makna lembut, nyaman, dan tenang. Oleh karena itu, bunga ini dianggap mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian, dan memiliki kebaikan budi pekerti. Coba anak-anak dibuka bukunya halaman 130. Nah, di halaman 130 kita selain bisa dijadikan karya seni,
Bagian-bagian tumbuhan juga dapat digunakan sebagai media belajar matematika. Coba kumpulkan 20 butir biji kacang merah. Kita akan belajar melakukan pembagian dengan menggunakan biji-biji kacang merah. Bila 20 biji kacang merah dibagi ke dalam 2 kelompok, berapa banyak biji kacang merah pada setiap kelompoknya? Nah, kita siapkan 20 biji kacang merah. Nah, pengurangan bilangan oleh bilangan 2 sebanyak 10 kali dapat ditulis seperti ini. 20 dikurang. Coba sekarang kita kurangi bersama ya. 20 dikurang 2 sama dengan 18. Nah, 18 dikurang 2 sama dengan 16. 16 dikurang 2 sama dengan 14. 14 dikurang 2 sama dengan 12. 12 dikurang 2 sama dengan 10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 20 dikurang 2, 10 sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut pembagian. Pembagian juga dapat ditulis dalam bentuk lain, seperti misalnya seperti ini, 20 dibagi 2. Nah, berapa 20 dibagi 2? Nah, coba kita lihat. Di sini kan sudah ada 20 biji kacang merah. Kita sudah membaginya menjadi 2 kelompok. 20 kita bagi menjadi 2 kelompok. Nah, kira-kira berapa di setiap kelompoknya? 20 dibagi ke dalam 2 kelompok. Jadi setiap kelompok memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 biji kacang merah. Di setiap 10 biji kacang merah di setiap kelompoknya. Nah, coba sekarang anak-anak dibuka bukunya, halaman 131. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih misalnya untuk bilangan yang lebih besar dilakukan cara pembagian sebagai berikut ini. Misalnya 45 dibagi 3. Nah, bilangan ini cukup besar, jadi untuk pembagiannya dilakukan dengan cara seperti ini. Kita letakkan bilangan yang lebih kecil di luar. Nah, kemudian bilangan yang lebih besar di dalamnya. 45 dibagi 3, tapi di sini kita letakkan 3 di luar yang karena lebih kecil, terus 45 di dalam. Nah, di atas ini adalah tempat dari hasil pembagiannya. Nah, jadi bagaimana langkah pertama? Kita sudah tahu kan 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 4. Iya betul, 1 dikali 3. 1 dikali 3 berapa? Ya betul, 1 dikali 3, 3. Nah, setelah kita letakkan 3 di bawah angka 4-nya, kemudian kita kurangi. Jadi anak-anak, yang dikurangi itu yang angka di depannya terlebih dahulu ya, yang dilakukan pembagiannya. Nah, kemudian 4 dikurang 3 sama dengan, iya betul, 1. Nah, setelah itu kita turunkan 5 ke bawah. 5 kita letakkan pada angka satuan. Kita turunkan menjadi 15. Nah, sekarang anak-anak tahu tidak berapa angka yang menghasilkan angka 15? 3 dikali berapa yang menghasilkan angka 15? Iya betul, 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, karena kita sudah mengalihkan ini, 5 dikali 3 sama dengan 15. 15-nya kita letakkan di bawah angka 15 yang atas. Kemudian kita kurangi kembali. Nah, 5 dikurang 5 sama dengan 15 dikurang 15 sama dengan 0.
Nah, jadi begitulah cara pembagian untuk bilangan yang besar. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan latihan contoh soal di halaman 131. Situ ada 18 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kira-kira bagaimana penulisannya dalam bentuk pembagian? Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu angka 18-nya. 18 dibagi, kita tuliskan angka 2 di sampingnya. 18 dibagi 2. Nah, hasilnya berapa? Kita bisa tahu dari jumlah angka 2-nya. Coba kita hitung angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, jadi seperti itu ya bentuk pembagian. Nah, sekarang kita lanjutkan belajarnya di halaman 142. Coba anak-anak buka bukunya halaman 142. Di halaman 142 di situ ada contoh soal pembagian. Nah, kita pelajari bersama ya. Bunga banyak dijual di toko-toko bunga atau floris. Hari ini seorang penjual bunga mendapatkan pesanan 135 tangkai. 135 tangkai bunga mawar. Nah, bunga tersebut akan dibuat buket. Setiap buket berisi 9 tangkai mawar. Nah, pertanyaannya berapa banyak buket yang dapat dibuat? Nah, ayo kita mengulang kembali cara pembagian bersusun yang telah kita pelajari tadi ya. Nah, berarti karena yang ditanyakan berapa jumlah buket yang dibuat, berarti 135 dibagi 9. Nah, anak-anak masih ingat cara pembagian susunnya? Pasti masih ingat ya, kan tadi kita barusan pelajari bersama. Nah, berarti caranya karena angka yang lebih besar 135, berarti 135 ada di dalam. Nah, 9 ada di luar. Nah, sekarang kita lakukan pembagian. Kita bagi angka yang di depan terlebih dahulu, tapi angka yang di depan adalah angka 1. Angka 1 lebih besar atau lebih kecil dari angka 9? Iya, betul, angka 1 lebih kecil dari angka 9. Jadi tidak bisa dikurangi. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil angka puluhannya, yaitu di sini ada angka 3. Kita ambil angka 3 berarti menjadi 13. Nah, kira-kira 9 dikali berapa yang mendekati angka 13? Iya, betul. 9 dikali 1. 9 dikali 1 adalah 9. Nah, sekarang kita kurangi. Kita kurangi yang 13 dulu ya. Nah, kita kurangi dulu. 13 dikurang 9. 13 dikurang 9 berapa? Ayo. Iya, betul. 4. Nah, 4 kita sudah mendapatkan hasil 4. Kemudian bagaimana? Kita turunkan angka 5 di bagian satuannya. Jadi 45. Nah, sekarang kita cari angka 9 dikali berapa yang menghasilkan 45. Ayo anak-anak diingat lagi perkaliannya. 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau hasilnya 45? Nah, betul. 9 dikali 5 sama dengan 45. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika hasilnya sama, angkanya sama, berarti pasti hasilnya adalah 0. Jadi, berapa hasilnya? 135 dibagi 9, hasilnya adalah 15. Nah, anak-anak bisa ya. Nah, begitulah pembelajaran hari ini.
Semoga anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik ya. Dan juga kerjakan latihan yang sudah Ustazah berikan dengan teliti dan tekun. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.